biasa, sebelum ibu masuk ke kelas, ibu tidak mau di bawah meja, di bawah kursi ada sampah. Coba sekarang cek dulu kondisinya, ada sampah atau enggak? Tidak ada. Oke, berarti Anda sudah biasa kan ketika ibu masuk, usahakan kelas sudah rapi. Sekarang ibu mau cek dulu nih, gimana anak-anak? Ibu tuh ada lihat satu tuh, Ciko, rambutnya kok panjang benar kok. Hah? Potong ya kok ya? Jauh. Terus ya aja. Jauh. Potong ya? Jauh. Potong lah ya. Terus nanti usahakan jangan pakai sepatu yang belang-belang. Kan kita pelajar, kalau pelajar pakai sepatu warna hitam. Kecuali kalau misalkan ada kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, baru bisa menggunakan sepatu olahraga. Kalau misalkan tidak ada jam olahraga, sudah ada jam ekskul, pakailah sepatu warna hitam. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu, ya. Ketua kelasnya siapa? Gitu ya. Bibi doa ya, Pak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan, ibu mau absen dulu nih, ya. Ajima Azahra hadir. Hadir kakak cantik. Gimana kabarnya kakak? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Berangkat sekolah sarapan enggak kakak? Sarapan apa tadi di rumah? Nasi. Yang bikin siapa? Beli atau bikin? Bikin. Jadi saya mama ya kak. Terus Baby Mutia Sakina. Hadir kakak Baby sehat.
apa coba? Kebanyakan pakai baju bebas kan kalau kuliah kan ya. Sama kalau misalkan ada hari-hari tertentu pakai apa tuh yang kayak jas tuh? Alma mater. Nah, berarti pengertian dari teman sebaya ialah teman yang sepermainan, teman yang seumuran, teman yang satu kelas. Oke? Sudah paham nggak kira-kira? Paham. Nah, sekarang hari ini materinya ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Kaitannya kenapa itu bilang? Karena sesama, seumuran atau sepermainan tadi ada kaitannya dengan materi hari ini. Anak-anak semuanya pernah nggak dengar kata-kata apa itu bullying? Ada yang pernah tahu apa itu bullying? Coba kalau ibu tunjuk, kira-kira mau nggak nih? Mau nggak nih? Kok nggak semangat? Semangat dong. Oke, kalau belum semangat, kita ice breaking dulu, mau nggak nih? Oke, ice breaking mau? Mau ice breaking? Boleh? Boleh?
Tidak. Kenapa kau tidak? Coba ibu pengen suruh kakak Kelly lah. Ya, soalnya ibu bingung namanya tuh kayak artis. Ya kakak baca. Coba stop bullying. Stop bullying, katakan tidak pada bullying. Mari kita berteman. Oke, yuk. Katakan tidak pada bullying. Mari kita berteman. Nah, menurut penelitian, ternyata tingkat yang tertinggi bullying itu ada di usia pelajar. Ya? Dari 40 sampai 80% anak usia sekolah itu mengalami bullying. Itu artinya berarti tingkat kenakalan seusia remaja sekarang itu sangat-sangat memperhatikan. Kenapa ibu belum memperhatikan? Karena kebanyakan teman-teman sebaya inilah yang saling membuli teman-temannya. Ya? Nah, sekarang sebelum memulai tadi, ibu pengen tahu siapa ya di sini aja? Apa itu bullying? Ini adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan kepada teman secara sengaja yang mengakibatkan teman menjadi sedih, takut, tidak percaya diri, bahkan ada yang nggak mau sekolah. Iya, maka tadi bilang bully itu banyaknya terjadi itu di kalangan pelajar. Pernah ada kata-kata gini nggak? Woi gembrot, woi irang, ada yang agama, ada yang suku Jawa nggak di sini? Nggak ada yang lagi semua ya? Ya, nggak ada ya. Nah, kan ada kata-kata yang seperti woi gembrot, woi hitam, woi guling, kan? Ya. Nah, sekarang kenapa pelajar rawan kemungkinan besarnya korban atau pelaku? Karena suatu masalah ini mempengaruhi oleh sering khawatirnya. Jadi jika dibandingkan dengan yang usianya sudah usia kuliah, itu mereka udah bisa mengontrol dirinya sendiri, sudah tidak menyakiti perasaan teman. Makanya yang sangat-sangat rawan itu ialah masa pelajar. Membuli itu tidak hanya di sekolah. Kadang-kadang ketika di luar ketemu teman sekolahnya, woi gembrot kemana? Woi irang kemana? Nah, kira-kira kalau misalkan kayak gitu, teman yang dicandain itu marah nggak? Marah kan? Terus tersinggung nggak? Tersinggung kan? Nah, selanjutnya, ibu pengen kasih pengertian apa itu bullying. Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau kelompok orang secara berulang kali adalah secara sering, dengan menyalahgunakan kekuatan, dengan menyalahgunakan kelemahan dirinya agar menyakiti teman, agar menyakiti kawan, baik itu secara mental, baik itu secara fisik, dan baik itu secara emosional. Nah, sekarang kalau misalkan temannya ada hal yang menjanggal, usahakan jangan sampai panggil dia kata gembrot, panggil dia ireng, panggil dia yang bukan candaan yang tidak baik, ya. Nah, sekarang gini ya, bullying ini ada bentuk-bentuknya lagi ya. Bullying secara fisik. Anak-anak, tahu tidak apa itu bullying fisik? Ada yang tahu nggak bullying fisik? Hah? Ada yang tahu nggak bullying fisik? Tidak tahu. Ada yang tahu bullying fisik?
kalau misalkan mencubit kawan itu sakit apa tidak? Sakit. Berarti yang sakit adalah badannya kan? Nah, berarti itu nggak boleh. Ya. Sekarang bentuk lainnya ialah bullying secara verbal. Ada yang tahu verbal? Tidak tahu verbal? Kakak ada yang tahu verbal atau tidak? Verbal ialah bullying yang berkata tanda kutip tadi. Bullyingnya itu berbentuk seperti woi gembrot, woi hitam, woi pendek. Nah, itu namanya bullying verbal secara berbicara. Ya, kalau secara fisik tadi apa? Mencubit, memukul, menarik kerudung. Itu berarti bullying secara fisik. Kalau bullying secara verbal apa tadi? Mengejek, betul. Apa? Ya, yang mengejek nama tadi ya. Nah, sekarang bully secara sosial. Ada yang tahu bully secara sosial itu apa? Ada yang tahu? Hah? Misalkan kakak sama abang nih masih duduk sama-sama nih, entah mungkin di kelas pojokan atau mungkin di kantin. Nah, nanti lewatlah temennya yang gendut. Weh, yuk sama-sama panggil yuk, tuh ireng yuk. Jadi bersamaan nih. Misalkan abang Cipo, abang Rafa, abang Yoja, bertiga nih saling manggilin. Woi Gemrot, kemana? Hah? Paham? Paham? Sekarang bullying secara media sosial. Media sosial tahu nggak apa itu? Apa? Gadget, HP, ya. Kalau bullying secara media sosial gimana? Pernah lihat nggak stiker-stiker? Stiker dari HP. Kawan kirim nih. Hai, di mana? Terus ada di sini. Terus kasih stiker yang kayak tanda kutip. Nah, kira-kira kalau misalkan kawannya yang tersinggung marah nggak? Marah kan ya? Kan dia nanya pakai kata-kata yang bagus. Kamu di mana? Sebaiknya balasnya gimana? Dengan kata-kata yang bagus kan? Nah, oke? Paham semuanya? Paham? Paham. Sekarang apa itu dampak bullying? Oke? Dampak bullying ini dibagi menjadi 4 jenisnya. Yang pertama coba kakak Iva, apa bacanya? Yang atasnya apa ini kakak Iva? Isolasi sosial. Ya coba. Tidak mau berteman. Kak, korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial. Seperti dia melakukan karena sering dijuluki gembrot, ireng. Jadi ketika dia mau berteman lagi, kan aku dibilang mereka gendut, kan aku bilang mereka hitam. Jadi dia menarik diri nih, dia nggak mau lagi berteman karena apa? Karena saking traumanya, di asumsinya mikir, kalau aku berteman dengan teman aku, karena aku dibilang gembrot lah, karena aku dibilang hitam lah, ya. Nah, sekarang masalah psikologinya apa? Ibu pengen baca si Farid. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan daya diri. Nah, tadi kan ketika dia udah nggak mau berteman kan dia malu takut nih, otomatis dia cemas nih. Ada dia, nggak berani kah? Langsung jalan. Pas mau ke kantin nih, ada ini ya, jangan lah ya nanti aku diolok sama teman-teman nih. Nah, dia cemas nih, cemas terus saking dia takut tuh dia cemas, sehingga saking dengan cemasnya dia nggak mau keluar, dia lebih memilih dalam kelas, dia lebih memilih untuk sendiri, seperti macam tidak percaya diri mau keluar, karena ketika dia keluar takut nanti sama kawannya, tuh yang gembrot tuh, tuh yang ireng tuh. Gimana, paham? Paham. Sekarang Ciko,
sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi. Iya. Prestasi akademik menurun karena dia tadi takut, malu, nggak mau keluar. Jadi mempengaruhi lah dengan belajarnya, ya. Kurang konsentrasi ketika mau nulis, nengok ada kawan yang lewat jadi takut. Ketika mau maju ke depan, mau nulis disuruh ibu gurunya, lihat di belakang ada temannya jadi takut, jadi nggak konsentrasi, sehingga pelajarannya itu menurun, anjlok sekali. Ya, paham? Paham. Sekarang masalah kesehatan fisik. Ya, masalah kesehatan fisik. Coba kakak Jina. Rasa sakit akibat bullying seperti sakit kepala, insomnia. Ada yang tahu nggak insomnia itu apa? Tidak tahu insomnia itu apa, Kak? Tidak tahu? Sulit untuk tidur karena saking banyak yang dipikir nih. Kalau kita kurang tidur, efeknya apa? Pusing nggak? Pusing kan ya? Pusing kan karena nggak tidur semalaman kan? Jadi akibatnya kita pusing. Ketika kita pusing, bangun tidur, mau ke sekolah, apa rasanya? Laying. Kan? Kan? Layang nggak tuh? Ketika diantar bapak, masuk kayak, kok sekolah ada 2, kok sekolah ada 3. Karena tadi apa? Pusing kan ya? Kan ya? Ya? Paham? Paham. Sekarang tanda-tanda peserta didik atau tanda-tanda anak mengalami apa itu bullying. Apa tanda-tandanya coba? Kak, ibu mau siapa tadi yang sebelumnya? Feby. Ya, tanda-tanya apa yang pertama Feby? Perubahan perilaku. Ya, bawahnya Kak. Yang biasanya aku menjadi pendiam atau cemas. Yang biasanya dia tuh jalan ke sana ke sini, yang biasanya dia main sama teman-temannya, pas ketika dia pernah dibully, pernah dicanda-canda yang jelek, pernah dikata-kata yang jelek, ujung-ujungnya jadi pendiam dia. Tidak, yang awalnya mau ngomong jadi tidak mau ngomong, yang awalnya tenang ketika ke sekolahan, atau cemas nih, takut nih, enggak takut nanti ada dia nih takut jangan jak keluar kelas jak lah, ke kelas jak biar nanti tuh, soalnya kalau keluar nanti aku takut diganggu sama ini ya. Berarti dari apa Baby? Cemas kan? Oke, sekarang tanda-tanda mengalami bullying yang kedua. Ayo, Menghindari sekolah, menghindari sekolah. Terus? mengeluh sakit atau menolak pergi ke sekolah. Iya, karena dia tadi takut, terus karena dia tadi cemas, sehingga dia nggak mau sekolah. Karena dia tahu ketika di sekolah nanti ujung-ujungnya pasti aku dianggap kawan lagi, pasti aku dijahilin kawan lagi, pasti aku dicandai kawan lagi. Makanya dia alasannya bilang nggak, Bu aku nggak mau hari ini ya Bu ya, mau masuk ya Ma. Bunda nggak masuk ya Bunda, kenapa? Kata Bunda bilang kan sakit Bunda, bundanya nggak tahu nih sebenarnya dia ada apa, dikira bundanya sakit, ya udah nggak apa-apa. Terus ketika bundanya nggak percaya dia sakit terus dipaksa untuk sekolah, dia nggak mau juga, karena dia takut tadi tuh ketika saya masuk otomatis pasti kawan ganggu nih, kalau misalkan aku masuk nih. Jadi dia takut untuk sekolah, ya. Nah, sekarang tanda-tanda bullying yang keempat. Apa? Penurunan prestasi kualitas dalam mengikuti Kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurut nilai akademik. Oke, akademiknya menurun karena dia takut, dia cemas, dia nggak mau bergaul dengan teman karena susah tidur, terus kepalanya pusing, ujung-ujungnya nilai
apalah saya ini, apalah aku ini udah tidak berkenan lagi. Dibilang orang gini, dibilang orang gini. Jadi dia seakan-akan dihakui terus nih. Kalau saya keluar nanti dibilang orang gembrot. Kalau saya keluar dibilang saya orang hitam. Ketika di luar saya dibilang orang nanti gedut. Enggak berani keluar kan, di rumah aja lah. Enggak berani keluar di rumah aja lah. Enggak sekolah di rumah aja lah. Nah, otomatis kan itu dalam jangka panjang nih. Jangka panjang dapat kata jadi takut di sekolah lagi, jadi takut bermain lagi, jadi takut bergaul sama temannya lagi. Nah, sampai dengan hatinya sudah mulai menerima, atau sampai dengan kawan yang sering usil-usil tadi meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Jadi sampai dengan dia tidak minta maaf, sampai itu juga dia mengalami rasa takut. Paham? Paham? Nah, sekarang apa langkah-langkah pencegahannya? Ya, apa? Memberikan pendidikan dampak bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Seperti contoh, misalkan ketika bapak ibu guru mengundang orang tua, mengundang anak-anak, nanti ada juga pihak guru yang masuk membahas tentang apa itu bully, apa itu kecemasan, apa itu canda-candaan tadi, ya, memberikan pendidikan sedini mungkin. Kalau misalkan perbuatan jahat itu efeknya kemana, kalau sengaja jailin teman nanti efeknya jauh atau tidak, ya. Terus yang keduanya mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Ada yang paham nggak nih? Mendorong nilai saling menghormati dan toleransi. Ada yang paham? Coba, kakak paham? Ciko paham? Apa mendorongnya? Mendorong nilai saling menghormati. Misalkan si dia gendut, ya udahlah, tidak apa-apa lah, memang dia gendut kok. Terus dia hitam, ya udahlah, tidak apa-apa lah, memang dia hitam kok. Terus dia apa lagi coba? Tidak apa-apa lah, memang dia kayak gitu kok. Nah, berarti saling menghormati nih, meskipun kita beda agama, meskipun kita beda suku, meskipun kita kurus, dia gendut, dia cantik, kita jelek, dia hitam, kita putih, kita saling menghargai. Ya, paham? Nah, sekarang memberikan konseling bagi korban maupun pelaku yang mencegah terulangnya kembali. Nah, nanti ketika ibu sering mendengar banyak yang sering dibully-bully, ujung-ujungnya ada laporan dari ketua kelas, laporan dari wali kelas, laporan dari ketua kelas, wali kelasnya, bilangkan kalau siswa ini mengalami bullying, mengalami gini. Nah, disitulah tugasnya ibu, memberikan konseling untuk kakak sama abang, baik itu pelaku, baik itu korban. Kalau itu pelaku, supaya dia menyadari nih, kira-kira apa yang dikerjakan dia salah atau tidak. Nah, sekarang untuk yang korbannya, mencoba menguatkan, mencoba memberi pemahaman apa yang dikatakan pemecah hanya sekedar bercanda. Sekarang langkah selanjutnya yaitu sekolah perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas. Berarti nih, ketika ada pelanggaran langsung sekolah panggil, wali kelasnya panggil, ketua guru PK-nya panggil. Kasih penjelasan, kalau ternyata ini salah harus tegas, harus berulang kali, supaya hal itu tidak terjadi lagi. Sekarang peran dari orang tua dan guru. Dari orang tua, ajak anak berbicara tentang pengalaman di sekolah dan tanda-tanda
kantin, bagaimana dia perpustakaan, bagaimana dia dimanapun. Supaya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang seperti bulan tadi, jadi guru-gurunya cepat tahu nih, oh ini segera, oh ini langsung, gimana caranya. Ketika sudah tidak bisa lagi diingatkan secara langsung diambil atau dipanggil ke ruang BK. Oke? Paham semuanya? Paham. Nah, sekarang kesimpulannya, bullying itu ialah tanggung jawab kita semua. Ya? Ya? Baik itu ibu, baik itu wali kelasmu, baik itu ketua kelasmu, baik itu teman-temanmu, itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Jadi setiap kali kita menemukan hal-hal yang tidak enak dipandang mata atau seperti bullying tadi, segeralah ditindaklanjuti. Segeralah, kalau misalkan kakak sama abang nggak berani negur kawannya, panggil siapa guru di sekolah dekat. Kalau misalkan nanti ketemu lagi, langsung ke tempat ibu. Bu, ini ya bu, dia suka ngomongnya bu. Nah, nanti ada lagi yang tanggung jawabnya. Oke? Intinya kita semuanya saling menghormati, saling menjaga perasaan, ya? Paham? Paham? Paham semuanya? Nah, sekarang ibu mau semuanya bikin kelompok. Bikin kelompok, nanti dari kelompok itu ibu kasihkan soal, kalian diskusikan kelompok. Oke? Gimana kelompoknya nih? Kakak, satu kelompok, ini kan ada berapa orang di sini? 9 orang ya? Nah, ibu mau 3 kelompok. Yang cewek sendiri, yang cowok sendiri, yang cowoknya sendiri lagi. Oke? Ayo. Sekarang bagi kelompok dulu. Ibu kasih waktu kira-kira 5 menit. Siap? Siap? Siap semuanya? Oke. Nanti sudah selesainya, ibu mau perwakilan antara kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Siap? Oke. Ya. Boleh kok pakai HP. HP-nya mana? Boleh kok pakai HP. Sekarang kakak semuanya tuh cari di internet. Kakak mau HP nggak? Bawa, boleh pakai HP. Cari di internet. Kode wifi-nya tahu kan ya? Oke, atau pakai kode. Kalau yang punya paket sendiri aja lah. Kita punya duit. Ya, boleh pakai HP, cari referensi yang di HP, boleh.
Nanti apa yang hasil dari HP-nya boleh dikembangkan lagi dengan bahasanya masing-masing. Ya. Kalau guru-guru yang lain itu diizinkan nggak kalau kakak sama apa main HP? Enggak kan ya? Nggak apa-apa kalau untuk ibu free kan. Tapi hanya untuk ibu aja ya, tidak untuk yang guru-guru yang lain ya. Ntar dibilang Bu Hilda jadi suruh, ya. Bentar. Jangan panjang-panjang, yang singkat aja, yang singkat, padat, dan isinya jelas. Waktu tinggal 1 menit lagi. Waktu tinggal 1 menit lagi. Waktunya habis. Udah? Udah? Ya. Boleh gua ambil? Boleh gua ambil? Boleh. Boleh gua ambil? Yes. Sekarang ibu acak ya. Ibu acak. Di antara 3 kelompok ini, kelompok yang mau ibu tunjuk ialah kelompok Oppo. Ayo, kelompok Oppo siapa ingat? Kakak cewek-cewek yang cantik. Mana mau? Ayo, ya, ya, ya. Ayo. Kelompok Oppo. Udah update sekarang ya, nggak lagi kelompok apel, nggak lagi kelompok hewan-hewan, udah kelompok Oppo, Android, iPhone. Ada yang pakai iPhone kan di sini? Hah? Orang kaya dong pastinya iPhone. Yuk, sekarang siapa yang membaca? Baby, yuk baby yuk. Gimana? Kakak sama semuanya lihat dong kawannya. Yuk, kursinya diputar lagi yuk. Lihat temannya yuk. Ya, kak baby gimana? Tindakan yang Kurang kuat. tindakan yang menyakitkan orang lain baik secara fisik, verbal maupun dari segi psikologis. Terus? Pernah mengejek teman dengan sebutan nama jelek. Itu pertanyaan disebut kakak. Pertanyaan yang ketiga jawabannya itu. Pertanyaan ketiga jawabannya diejek oleh teman karena penampilan dan dipanggil nama orang tua. Terus? Enggak. Pertanyaan nomor 4. Coba biar teman-temannya sama-sama dengar. Tidak membalas kekerasan, melaporkan kepada guru atau orang tua, saling menghargai. Oke. Gimana?
kumpulkan ya. Sekarang posisi kursinya kembalikan ke semula. Oke. Nah, sekarang di sini kakak sama mama udah paham nggak apa arti tubuling tadi? Paham kan ya? Paham semuanya kan ya? Paham semuanya? Nah, jadi di sini ibu ada video, ya. Ibu mau kakak sama abang, mereka sudah mendengarkan nih, bagaimana caranya, dampaknya gimana. Sekarang ibu ada video tentang bullying. Nanti ibu mau kakak sama abang menyimpulkan, ya, menyimpulkan tentang alur dari video tersebut. Paham semuanya? Bisa dimulai? Nah, ngelakuin hal itu belum, padahal nggak salah apa-apa. Gua nyesel man, kalau dulu itu korban. Semua kesalahan ini berawal dari kesenangan yang tiada ujung, yang menghantui diriku sampai kapanpun. Man, gimana sehat? Jalan lagi nih aku ngapain? Rohman, dia adalah murid baru yang selalu terkena bully. Bahkan di hari pertama dia masuk sekolah sudah dibully. Saya di sana di bukit sebelah sana di Cikresik, Jawa Gunung. Dan dia menjadi korban pembunuhan. Ketika aku yang paling tidak kusukai ialah ketika dia mendapat nilai yang bagus. Dan anehnya, dia selalu meminta izin ke toilet. Ada satu hari yang membuatku gila padanya. Sampai suatu hari kesenangan kita terhenti
bersalah dan berdosa besar padanya. Penyesalan ini takkan pernah hilang sampai kapanpun. Oke. Gimana? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang video yang di depan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada? Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di video siapa tadi, si Rohman ya namanya ya. Ya, Rohman itu pelajar salah satu SM. Ya, dia sering dibully. Dibulinya tuh karena dia murid baru, dia nggak tahu nama jalan, diolok sama temannya. Terus dia punya makanan, direbut kawannya, terus dia sering izin, dikira dia izinnya kemana, dibilang katanya merokok, dibilang katanya dia kemana, keluar. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari materi tersebut ya, pandai-pandailah dalam bergaul sama teman, jangan menyakiti perasaan teman, jangan memanggil teman dengan kata-kata jelek, meskipun dia orang baru di tempat kita, di sekolah kita, di kelas kita, tapi salinglah menghormati. Ya, mau berteman jangan menolak dia. Ya, semuanya paham? Nah, di sini Ibu berpesan kepada kakak-kakak semuanya, abang-abang semuanya, ketika bergaul, pandai-pandailah bergaul, jangan sampai menyakiti perasaan kawan-kawan semuanya. Ya? Ya? Karena ketika kita candaannya jelek itu bisa mengakibatkan fatal bagi diri korban. Dia jadi gak mau sekolah, prestasinya menurun, dikucilkan sama teman-teman, kemudian dia kepikiran, sehingga sulit untuk tidur. Ketika bangunnya pagi dia kayak oleh pusing. Oke? Paham semuanya? Nah, baik. Ibu, hari ini cukup sekian materi kita, dan minggu depan Ibu akan masuk lagi ke kelas ini. Oke? Oke? Ibu mau minggu depan kita materinya tentang cara
bajunya disimpan, digantung, ya Nak ya. Kalau misalkan sudah kotor dicuci, supaya besok sekolahnya rapi, sekolahnya bersih. Kalau bersih itu pasti sehat, ya. Oke, rajin pangkal kaya, sehat pangkal, rajin pangkal kaya, bersih pangkal sehat. Baik, untuk kegiatan hari ini Ibu bacakan